Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Para peserta ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, yakni tentang sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah dari segi nafas atau udara, ada sifat namanya al-hamas, lawannya al-jahar. Dilihat dari segi tertahan dan mengaliri nafas ketika melafalkan atau mengucapkan huruf, sifat huruf hijaiyah terbagi menjadi jahar dan hamas, atau hamas lawannya jahar. Apa itu hamas? Ya. Al-hamas secara bahasa artinya sama. Adapun secara istilah, jarayanun nafsi inda nutqi bil harf lidha'fi i'timadi ala makhrajihi. Yani mengalirnya nafas ketika melafalkan huruf-huruf hamas karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Nah, ini yang kemudian harus kita garis bawahi, karena lemahnya menekan terhadap makhrajnya, maka huruf-huruf hamas ketika diucapkan harus kemudian mengalir darinya nafas atau udara. Nah, hurufnya ada 10 ya. Disingkat menjadi fahassahu sahsun sakat. yakni huruf fa, ha, sa, ha, shin, kha, shad, sin, kaf, ha. Nah, huruf-huruf ini yang berjumlah 10 ini disebut dengan huruf-huruf hamas. Dan ketika prakteknya kita membaca Al-Quran, maka huruf-huruf ini harus kemudian keluar ya, atau dialirkan darinya nafas, wabil khusus akan sangat terasa ketika huruf-huruf ini dalam posisi sukun. Langsung saja kita lihat ya latihan daripada huruf-huruf hamas. Nah, kita latihan huruf-huruf hamas dalam kondisi berharokat dan sukun. Pertama, ada huruf fa. Maka ketika kita mengucapkannya harus disertai dengan nafas, dan sudah barang tentu makhrajnya harus tepat ya. Pembahasan makhraj sudah selesai, dan diharapkan kita sudah paham dan tepat dalam meletakkan makhraj setiap hurufnya. Maka bunyinya harus disertai dengan nafas. Fil, ful, ya. Jadi fi, fu. Tidak boleh pi, pu. Ya. Fil, ful. Mudah-mudahan terdengar ya bisa nafasnya, walaupun tidak ketemu secara langsung. Ketika sukun akan sangat lebih terasa lagi. Contoh di sini af, ya, af, wajah, tidak boleh up, ya, tidak boleh dengan cara merapatkan kedua bibir. Af, wajah. Jadi menyentuhkan ujung dua gigi seri bawah dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam, ya, kemudian dari sana akan keluar hamas, yakni mengalirnya nafas atau udara. Af, wajah. Kemudian huruf ha ya kita ucapkan dengan ha, ya, ada hembusan nafas hayyun. Ketika sukun lebih terasa ahmad, ya, ahmad. Kemudian sa ya ada hembusan nafas sabit, ya, sabit, ya. Maka ketika sukun as, ya, terdengar asqalaha, ya. Apabila kita meletakkan telapak tangan kita akan terasa hembusan nafasnya ya. As, ya. Seluruh hamas akan begitu. Kemudian ha, ya, ha yang ini adalah ha yang aqsal halaq ya. Huda, huda akan terasa lebih sangat ketika dalam kondisi sukun. Da, ah, da. Ya. Kemudian shin ya, ya terasa hembusan nafasnya syu'uba. Jadi ashtaka, ya, terasa sekali hembusan nafasnya. Atau udara. Shad, kha dulu. Khalaqa, khalaqa, akhraja, akhraja, akhraja. Kemudian sad, suhufa, as,
ya, terdengar. Ashabu, sin, sari'u, asfala, ya, terasa ketika sukun. Asfala. Kaf, kutubun, kutubun, ak, ya, ak, terdengar. Aksaro, ya. Kemudian terakhir adalah apa? Ta, ya. Tata, tata, ya, tata, tatanazzalu, atqa, atqa. Nah, itulah huruf-huruf hamas yang kemudian ketika sukun akan lebih terasa. Ya. Yang harus kemudian kita perhatikan ada 3 huruf yang kemudian konon seringkali tidak diucapkan hamasnya dengan baik. Ya. Di antaranya fa, harusnya fa menjadi pa. Ya. Kemudian kaf dan ta ketika dia berharokat tidak sekuat atau tidak senyaring ketika sukun ya. Sehingga ketika kaf tidak harus ku ya, tidak harus kutubun ya. Cukup kutubun sebagaimana ucapan huruf kaf biasa aja, kutubun. Kemudian untuk ta ya tidak harus caca ya, tidak harus caca, biasa aja tata ya. Meskipun ketika sukun akan lebih terasa at ya. At oh. Kesalahan yang sering terjadi untuk ta seringkali berubah makhrajnya dari ujung lidah ke pangkal gigi seri menjadi ke langit-langit sehingga kecenderungannya suaranya seperti mirip huruf C ya. Ach ya. Itu salah, ach cukup ach ya. Ach oh. Nah, ini huruf-huruf hamas yang jumlahnya ada 10 ya. Jumlahnya 10 harus kita hafal ya. Jangan lupa disingkat menjadi fahassahu sahsun sakat. Kemudian kita latih dan kita praktekkan dan mudah-mudahan dengan demikian akan semakin baik bacaan kita karena kita sudah mengetahui teori daripada huruf-huruf yang sifatnya hamas. Kemudian lawannya adalah al-jahar. Apa itu al-jahar? Secara bahasa artinya jelas, adapun secara istilah atau ilmu tajwid, inbihasun nafsi inda nutqi bil harf liquwatil i'timadi ala makhraj. Inbihasun nafsi, yang tertahannya nafas inda nutqi ketika mengucapkan bil harfi huruf liquwatil i'timadi karena kuatnya penekanan ala makhraj pada makhrajnya. Jadi ini sebaliknya ya. Kalau tadi hamas ya karena lemahnya penekanan pada makhrajnya, sebaliknya jahar ini yakni karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Nah, sehingga huruf-huruf jahar ini ketika diucapkan harus tertahan nafas. Jadi sebaliknya dari hamas yang harus mengalirkan kalau tadi ya. Hurufnya ada 19 ya. Kalau kita mau hafal boleh, tetapi untuk praktisnya cukup kita menghafal huruf-huruf hamas, maka selebihnya yang tidak dikenal tentu adalah huruf-huruf jahar. Tapi ingat dari segi apa? Dari segi nafas atau udara ya. Jangan sampai kemudian melebar kepada segi yang lain. Jadi dari segi nafas atau udara, kita hafalkan yang utama adalah huruf-huruf hamasnya. Setelah kita hafal huruf-huruf hamas, maka yang tidak kita kenal itu adalah masuk kepada jahar. Tapi kalaupun mau dihafal, apalagi kita membaca dengan singkatannya, misalkan di sini al-muwaznu qari'in bi ghaddin jid, harusnya jadi ya. Ini jiddin tolab. Jiddin tolab. Yani ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf, ya, alif, ra, hamzah, dal, ya, ghain, dhad, jim, dal, ta, lam, ba. Nah, kalau mau detail kita banyak waktu, ya boleh ya. Tetapi untuk praktisnya, wajibnya kita cukup menghafal huruf-huruf hamasnya. Adapun prakteknya yang menjadi sebuah penekanan kepada kita, janganlah huruf-huruf jahar ini sebagaimana dikeluarkan seperti hamas. Jadi harus tertahan nafasnya. Kita lihat pelatihannya. Cukup banyak sekali ya. Huruf ain misalkan ya dalam kondisi harokat alaihim ya menekan makhrajnya dari tengah tenggorokan alaihim jadi a'lam seperti itu. Kemudian yang rawan adalah ini dha ya zalama tidak boleh zolama ya. Apalagi ketika sukun tidak boleh azlama ya tapi azlama, khawatir suara desisan tadi menyerupai daripada hamas yang mengalirkan nafas. Jadi cukup azlama tertahan nafas atau udara. Mim Musa amlahum lebih mudah.
Waw juga lebih mudah. Wa wajadaka auha. Nah ini zai. Ya. Zulzilat azwaja. Ya. Ada sedikit apa namanya seperti desis, tapi ini tidak masuk harusnya bukan nafas yang mengalir, tapi nanti lebih kepada sifat daripada sopir ya. Jadi mendesisnya seperti huruf seperti suara lebah ya. Zulzilat azwaja. Sehingga tidak boleh terlampau cair. Zulzilat azwaja ya. Karena khawatir masuk kepada hamas. Kemudian nun nazala an'amta itu lebih mudah, qaf juga lebih mudah ya. Qala aqwam. Nah, kalau alif memang fungsinya hanya untuk memanjangkan. Di Mushaf Madinah atau tulisan Al-Qur'an Madinah, alif tidak menanggung harokat. Jadi hanya pada posisi bacaan panjang. Kana. Kemudian rasulun arsala. Nah, ini juga tidak terlampau apa namanya menyelisihi daripada jahar atau tidak seperti hamasnya. Hamzah aida ya'kulu. Ya, lebih mudah. Nah ini zal yang rawan. Menjadi za ya. Nah, ketika sukun lebih parah lagi akan terdengar seperti hamas. Azkurkum, nah itu yang harus dihindari. Cukup dha'iqah azkurkum. Tidak az ya. Azkurkum, tidak azkurkum. Tidak ada seperti suara desisan. Kemudian ia yusron aiman, lebih mudah. Ghain. Nah, ini ghain kesalahannya malahan ada yang memantulkan juga tidak boleh. Ghaibihi aghlala ya tidak boleh ya, tidak boleh ada seperti mengaliri nafas. Atau age juga tidak boleh. Nanti dibahas dari segi suara ya kalau ghain yang mantul ini. Kemudian doroba al-darruhu ya al-darruhu. Kemudian jim. Nah, ini jim rawan juga ya. Sya. Nah, seringkali begitu ya. Ja'alna bukan za'alna. Ajsamuhum bukan aj. Cukup aji. Nah, ini juga jim yang harus dilatih seandainya sedikit terdengar seperti suara-suara ada becek gitu ya. Aji bukan aj ya. Ajsamuhum. Kemudian dal dakhala adna. Lebih mudah. Kemudian po kurin at'amahum. Kemudian lam ya. Lisanan alsinatuhum. Lebih mudah dan ba juga lebih mudah. Bi ghairi abqa. Nah, yang sering kali terjadi kesalahan dalam jahar menjadi hamas atau kecenderungan yang menjadi hamas biasanya tadi zai ya, az ya. Kemudian zal jadi az, lo menjadi az juga ya. Dan jim juga sama menjadi aj ya. Nah, itulah huruf-huruf jahar yang harus kita ketahui, yakni tertahannya nafas ya atau udara ketika kita ucapkan, wabil khusus ketika sukun. Nah, mudah-mudahan materi terkait dengan hamas dan jahar atau dari segi nafas dan udara ini bisa menjadi pengetahuan dan menjadi lebih baiknya kita dalam menerapkan bacaan-bacaan Al-Quran dari sisi sifat dari masing-masing huruf, wabil khusus dari segi nafas dan udara. Para peserta sekalian, inilah yang dapat kita bahas bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.